We sing together. Praise the Lord, His mercy is more, stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Sing. And what love could remember, no wrongs we have done. Omniscient, all-knowing, He counts not their sum. Thrown into a sea without bottom or shore. And our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more, stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. And what patience would wait as we constantly roam. What Father so tender is calling us home. He welcomes the weakest, the vilest, the poor. And our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more, stronger than darkness, and new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. And what riches of kindness He lavished on us. His blood was the payment, His life was the cost. We stood 'neath a debt we could never afford. And our sins, they are many, His mercy is more. Yeah, praise the Lord, His mercy is more, stronger than darkness, and new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more, stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more.
sing together. Praise the Lord, His mercy is more, stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Sing. And what love could remember, no wrongs we have done. Omniscient, all-knowing, He counts not their sum. Thrown into a sea without bottom or shore. And our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more, stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. And what patience would wait as we constantly roam. What Father so tender is calling us home. He welcomes the weakest, the vilest, the poor. And our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more, stronger than darkness, and new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. And what riches of kindness He lavished on us. His blood was the payment, His life was the cost. We stood 'neath the debt we could never afford. And our sins, they are many, His mercy is more. Yeah. Praise the Lord, His mercy is more, stronger than darkness, and new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more, stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more.
Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini merupakan satu jaminan penghiburan bagi kita bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Yang mengikuti secara streaming dimanapun Bapak Ibu berada, saya menganjurkan Bapak Ibu juga mengikuti ibadah ini ya. Bapak Ibu tidak menonton tetapi mengikuti. Jadi mari mengikuti dengan liturgi yang sudah ada, yang akan kita ikuti bersama-sama. Dan hari ini secara khusus kita nanti akan banyak membaca pengakuan Heidelberg. Dan mari kita memulai ibadah saat ini. Saya mengundang semua bangkit berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati pikiran kita untuk menikmati hadirat-Nya melalui ibadah pagi hari ini. Dengan hati penuh pengucapan syukur dan penuh dengan sukacita, mari kita meresponi panggilan Allah untuk datang beribadah kepadanya, menikmati hadirat-Nya dengan satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus Kristus telah membuka jalan bagi kita. Dan biarlah segala berkat dan rahmat Tuhan dilimpahkan bagi kita sepanjang ibadah ini. Kita membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah. Dengan tetap berdiri. Apa artinya saat kita mengatakan Dia naik ke surga? Bahwa Kristus dengan disaksikan oleh para murid-Nya terangkat dari bumi menuju surga. Dia sekarang berdiam di surga bagi kebaikan kita sampai Dia datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Biarlah kita menobatkan Raja segala raja. Dengarlah suara pujian
Akan tetapi, bukankah Kristus sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman? Kristus adalah manusia yang sejati dan Allah yang sejati. Dalam kemanusiaannya, Dia sudah tidak ada di bumi. Namun dalam keilahian, keagungan, anugerah, dan rohnya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari bersama kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami seringkali meragukan penyertaan-Mu dalam hidup ini. Kami mohon belas kasih-Mu, ya Kristus, kepada kami yang lemah ini. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami seringkali menjalani hidup ini hanya dengan kekuatan sendiri. Kami mohon belas kasih-Mu, ya Kristus, kepada kami yang sombong ini. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami seringkali melupakan kehadiran-Mu yang aktif memelihara dan berkarya di tengah dunia ini. Kami mohon belas kasih-Mu, ya Kristus, kepada kami yang berdosa ini. Ya Tuhan, kasih-Mu sungguh sempurna. Kasih-Mu melampaui dosa dan harapan kami. Kasih yang melupakan pelanggaran, walau Maha tahu tak diingatnya. Allah hapuskan segala kesalahan, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah sabar saat kita tersesat, lembut sama panggil pulang kita, disambutnya yang lelah dan yang jahat, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah curahkan kasih tanpa batas, kita ditebus oleh darah-Nya. Dulu berhutang, sekarang kita bebas, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Bagaimana kenaikan Kristus ke surga mendatangkan manfaat bagi kita? Pertama, Dia menjadi sang pembela kita di surga, di hadapan Bapanya. Kedua, kemanusiaan kita direngkuh ke surga. Ini menjadi jaminan yang pasti bahwa kelak Kristus pun akan merengkuh kita ke dalam dirinya. Ketiga, Dia mengutus rohnya kepada kita di bumi sesuai janjinya. Dengan kuasa rohnya, kita tidak mengejar hal-hal duniawi, melainkan mengarahkan iman kepada Kristus yang duduk di sebelah kanan Bapanya. Bapak saudara dipersilakan untuk duduk. Sungguh Allah itu baik.
Oleh karena anugerah yang telah kita terima, maka kita dapat memiliki rasa rindu akan firman hidup yang akan memimpin kita di jalan yang benar. Firman Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus, dosaku ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang hidup. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan, yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Di dalam ibadah kami terus diingatkan tentang kasih setia Tuhan. Kami terus-menerus merayakan Injil Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, menebus dosa-dosa kami, yang memberikan kami penebusan yang sempurna, yang menentukan identitas kami, yang menentukan nilai hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur kalau Injil terus-menerus dinyanyikan dari tempat ini. Dan kiranya Kristus, Sang Injil yang hidup itu, disenangkan dengan ibadah kami. Kami sebentar akan menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami. Kami sungguh rindu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Firman yang hidup, yang sanggup menghidupkan kami. Firman yang kuat, yang akan menguatkan kami yang lemah. Firman yang menghibur. Bagi kami yang sedang berada di dalam pergumulan yang berat, kami sungguh berdoa kiranya kami semakin memahami kenaikan Kristus ke surga bagi kami. Dan kiranya Engkau menyegarkan jiwa kami sekali lagi. Terima kasih. Kami berdoa kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami ya Tuhan. Karena hanya Injil-Mu lah pengharapan kami satu-satunya. Karena Injil-Mu lah penghiburan kami satu-satunya di dalam kehidupan dan di dalam kematian. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa
dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, salam sejahtera juga untuk yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur ya, ini bukan liburan sebetulnya, tapi ini diberikan secara khusus supaya kita bisa merenungkan salah satu peristiwa yang penting, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kita perlu memang mengetahui apa sih maknanya setiap kali kita merayakan Hari Raya Kristus. Karena ada beberapa orang Kristen yang bingung ketika ditanya mengapa Yesus harus bangkit pada hari ketiga. Bingung jawabannya. Ada yang bilang karena kuburnya disewakan cuma selama akhir pekan oleh Yusuf Arimatea, sehingga minggu bagaimanapun dia harus check out dari kuburnya. Ada yang bingung kenapa bangkitnya harus hari ketiga. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya Yesus benar-benar mati. Karena biasa dalam tradisi Yahudi, orang benar-benar mati itu kalau sudah 3 hari. Dan kenapa Yesus perlu naik ke surga? Gitu. Nah, kita perlu untuk memahami hal-hal semacam ini, dan hari ini kita bersyukur tadi ibadah kita dibacakan dari Katekismus Heidelberg. Katekismus itu adalah bahan ajar untuk orang-orang yang mau menjadi Kristen, mau dibaptis atau mau menjadi jemaat. Dan biasanya Katekismus Heidelberg dipegang oleh gereja-gereja Reform yang ada di Jerman dan yang ada di Belanda. Dan kita bersyukur kita tadi sudah membacakan pertanyaan dan jawaban, pertanyaan dan jawaban. Itu mengingatkan kita bahwa kita punya tradisi yang sangat luar biasa indah. Nah, hari ini saudara kita akan mengenang Kristus naik ke surga sebagai Raja dan Imam. Tapi sebelumnya saya mau memberikan pertanyaan. Kira-kira kitab Perjanjian Lama mana yang paling sering dikutip oleh penulis Perjanjian Baru? Tebak, di antara Kejadian sampai Maleakhi, kira-kira kitab Perjanjian Lama yang paling sering dikutip oleh Perjanjian Baru, kira-kira kitab apa? Ada yang punya ide? Yesaya, ada yang ngomong Yesaya gitu. Ya, Yesaya termasuk di atas, tapi bukan yang paling sering ternyata. Ternyata yang paling sering dikutip itu adalah kitab Mazmur. Iya, kalau saudara suka kitab Mazmur berarti sama. Para penulis Alkitab juga suka kitab Mazmur. Cuma bedanya kalau saudara membaca kitab Mazmur itu karena mungkin baperan, teman untuk kesedihan gitu kan ya. Membaca kitab Mazmur bisa tiba-tiba menitikkan air mata sendiri gitu karena sentuhan-sentuhan emosinya. Tetapi kalau penulis Perjanjian Baru ternyata mengutip kitab Mazmur seringkali sebagai nubuatan yang digenapi oleh Yesus. Para penulis Perjanjian Baru mengutip kitab Mazmur karena mereka ada teks-teks mesianis yang dikutip dan itu diaplikasikan kepada Yesus. Oke, pertanyaan pertama lumayan ya jawabannya. Banyak yang tidak salah karena banyak yang tidak menjawab. Nah, pertanyaan yang kedua, itu enaknya kalau tidak menjawab ya. Pertanyaan kedua, di antara kitab Mazmur, kira-kira pasal berapa yang paling sering dikutip oleh Perjanjian Baru? Terima kasih, saya setuju. Yang lain? Kira-kira Mazmur berapa yang paling sering dikutip oleh para penulis Perjanjian Baru? Saya ini paling suka mengurusi pengutipan PL ke dalam PB. Dulu waktu saya S1, skripsi saya membahas tentang pengutipan Perjanjian Lama di dalam Injil Matius. Dan secara khusus yang didahului dengan kalimat hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Nabi. Muncul beberapa kali di kitab Matius dan sejak S1 saya tuh sudah suka mempelajari itu. Pengutipan PL di dalam PB. Nah Bapak Ibu Saudara, kitab yang paling sering dikutip adalah Mazmur dan Mazmur yang paling sering dikutip adalah Mazmur 110. Dan itulah yang nanti kita akan pelajari bersama-sama. Dan Mazmur 110 merupakan salah satu nubuat mesianis yang diakui dalam tradisi Yahudi maupun di dalam tradisi Kristen. Ada beberapa teks di dalam Perjanjian Lama yang dikutip oleh Perjanjian Baru dan dikenakan kepada Yesus. Tapi beberapa teks itu menurut orang Yahudi bukan teks mesianis. Mereka tidak melihat teks-teks itu sebagai teks yang sifatnya merujuk pada Mesias.
Tapi ada beberapa ayat yang diakui oleh orang-orang Yahudi maupun orang-orang Kristen bahwa teks-teks itu merujuk kepada Mesias. Ada beberapa, Mika pasal yang ke-5 dan seterusnya. Hari ini kita akan membahas salah satunya. Satu teks yang paling sering dikutip dan teks ini diakui oleh orang Yahudi maupun orang Kristen. Bahwa memang ini berisi nubuat tentang kedatangan Mesias. Dan itu oleh penulis Perjanjian Baru, oleh Yesus Kristus digenapi sendiri. Dia mengatakan bahwa teks-teks itu digenapi oleh Kristus. Dan sekarang mari kita lihat Mazmur 110 ayat 1 sampai yang ke-7. Saya bacakan dengan cepat. Mazmur 110 ayat 1 sampai 7. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Jadi ada Daud, ada Tuhan, huruf besar semua berarti YHWH, ada tuannya Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu, ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum, oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Amin. Amin. Seperti yang saya katakan tadi, Mazmur ini adalah Mazmur yang sangat terkenal sekali. Paling sering dikutip di dalam Perjanjian Baru. Dan saya mau menambahkan sedikit. Pada waktu dikutip di dalam Perjanjian Baru, konteksnya berbeda. Sedikit berlainan, tapi bukan berkontradiksi. Nah, di antara konteks-konteks itu, yang paling dominan, yang paling sering muncul adalah Mazmur 110 dikutip dan dikaitkan dengan kenaikan Yesus ke surga. Makanya kita jangan bingung, mengapa pembahasannya dari Mazmur 110? Padahal tidak ada tulisan di sana Yesus naik ke surga. Kenapa ini dibacakan dan dibahas pada saat kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Karena memang para penulis Perjanjian Baru ketika mengutip Mazmur 110, mereka seringkali mengaitkannya dengan kenaikan Yesus ke surga. Nah, karena saya melihat ada banyak wajah Bapak Ibu Saudara yang tidak percaya, saya akan memberikan beberapa contoh ayatnya. Ya, mari kita lihat contoh ayatnya. Misalnya di Kisah Rasul 2 ayat 34 sampai 36. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, karena tadi kan ada tulisan Mazmur Daud, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kemudian Ibrani 1 ayat 3b sampai 4. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, berarti dia sebagai imam, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Tadi Mazmurnya berkata, duduklah di sebelah kananku. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Dua ayat ini cukup bagi kita untuk memberitahu bahwa sebetulnya Mazmur 110 sering dikutip oleh Perjanjian Baru dan secara khusus di dalam konteks kenaikan Yesus ke surga. Supaya Bapak Ibu Saudara tidak salah paham, saya akan menerangkan ayat yang ini, yang paling atas tadi. Karena beberapa orang telah menentang kita dengan berkata begini, Yesus itu manusia yang dijadikan Tuhan. Dasarnya ayat ini. Karena ayat ini kan di Kisah Rasul 2 ayat yang ke-36 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Lalu mereka berkata, berarti Yesus sebelumnya bukan Tuhan. Terus dijadikan Tuhan oleh orang-orang Kristen. Pandangan semacam itu adalah pandangan yang super ngawur, tidak bisa lebih ngawur lagi. Karena kalau seandainya penafsiran tadi benar, yang menjadikan Yesus Tuhan kan bukan orang Kristen, tetapi siapa? Tuhan sendiri kan ya. Bukan orang Kristen loh ini, tapi Tuhan yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus, Mesias. Tapi sebetulnya ayat ini tidak boleh ditafsirkan Yesus sebelumnya bukan Tuhan, lalu dijadikan Tuhan.
Yesus sebelumnya bukan Mesias, lalu dijadikan Mesias. Keliru. Sebelum Yesus naik ke surga, murid-muridnya itu sudah mengakui Yesus sebagai Mesias. Ingat pada waktu Yesus bertanya, menurut kamu siapa aku ini? Petrus menjawab apa? Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi murid-murid itu sebelum Yesus naik ke surga sudah tahu kalau Yesus itu Mesias dan Yesus itu adalah Allah. Sudah tahu. Lalu kenaikan Yesus ke surga itu apa peranannya? Peranannya itu bukan menjadikan dalam arti sebelumnya tidak, sekarang menjadi. Bukan. Artinya itu meneguhkan. Yesus dari dulu itu ya Allah. Yesus dari dulu itu ya Mesias. Tapi banyak orang yang mungkin masih ragu. Banyak orang mungkin masih bertanya-tanya, benarkah dia itu Mesias? Kalau Mesias kenapa dia mati di atas kayu salib? Maka untuk membuktikan Yesus bangkit dari antara orang mati. Untuk membuktikan Yesus naik ke surga. Nah ketika Yesus naik ke surga, kita tahu bahwa Yesus itu menggenapi Mazmur 110. Yesus waktunya duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan salah memahami Kisah Rasul 2 seolah-olah Yesus ini manusia dijadikan Tuhan, manusia dijadikan Mesias. Bukan. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Kenaikannya ke surga membuktikan bahwa Allah menerima Yesus, mendudukkan Yesus di sebelah kanannya. Nah kurang lebih begitu penjelasan dari ayat ini. Saya minta maaf, ini masih pagi-pagi dan ini masih awal khotbah saya. Tapi saya memaksa Bapak Ibu Saudara untuk memikirkan sesuatu yang serius. Nah sekarang kita akan kembali ke Mazmur 110 tadi. Dan kita akan melihat dari dua sisi. Karena Yesus sebagai Mesias memang ditampilkan dalam dua sisi. Yaitu sebagai Raja dan sebagai Imam. Sebagai Tuan dan sebagai Imam. Dan mari kita langsung lihat saja. Mesias adalah Raja yang ilahi. Tadi dikatakan di Mazmur 110 ayat 1, Daud itu berkata, duduklah. Jadi gini, Mazmur Daud, Tuhan, tadi ada Daud, ada Tuhan huruf besar semua YHWH, lalu Tuhan berkata kepada Tuan huruf kecil, duduklah di sebelah kananku, sebelah YHWH. Ini membingungkan sekali. Ada Daud, ada YHWH, ada Tuan. Yesus pernah mengutip ini. Maka kita langsung baca saja di dalam Matius pasal 22 ayat 41 sampai 46. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, menyebut Mesias itu tuannya, bagaimana mungkin ia Mesias itu anaknya pula, anaknya Daud? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Saya terangkan sedikit supaya kita paham ya. Yesus ini seringkali ditanya oleh orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Saduki. Kali ini Yesus yang bertanya. Dan Yesus bertanya begini, menurut kamu Mesias itu siapa? Wah, pandangan populer langsung menjawab, anak Daud, anak Daud, anak Daud. Yesus berkata, oke, anak Daud. Tapi sebetulnya Mesias lebih dari anak Daud. Kenapa? Karena Daud sendiri di dalam Mazmur 110 oleh pimpinan roh berkata, ya, yang dikatakan oleh Daud kita tadi sudah baca. Tuhan YHWH berkata kepada tuanku, kepada Mesias. Nah sekarang pertanyaannya gini, siapa yang lebih tinggi dari Daud? Siapa yang lebih tinggi dari Daud? Daud itu raja. Tapi dia menyebut Mesias itu sebagai tuanku. Berarti yang disebut Daud sebagai tuanku ini tidak mungkin cuma manusia. Sebab kalau cuma manusia, semuanya itu di bawah Daud. Tapi Daud menyebut orang ini tuanku. Dan negara Israel bukan di bawah jajahan negara lain. Tidak ada manusia pun yang lebih tinggi dari Daud pada saat itu. Sehingga kita berpikirnya demikian. Yang disebut Tuan, Mesias disebut Tuan oleh Daud, tidak mungkin manusia biasa. Ini pasti adalah manusia ilahi. Allah yang menjadi manusia. Dan sangat masuk akal kalau itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Dan
Daud mencatatnya begini. Tuhan Yahweh berkata kepada tuanku, bahasa Ibraninya itu Adon. Jadi YHWH berkata kepada Adon, duduklah di sebelah kananku, berarti tanda sharing power, sharing kekuasaan, dan sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kelihatannya gambarannya sadis banget ya. Musuh-musuh dijadikan tumpuan kaki. Dan memang ini kalau menurut hukum peperangan sekarang, memang kelihatannya sadis, tapi kalau menurut tradisi kuno dulu itu hal yang biasa. Dulu kalau orang menang perang, biasanya raja dan jenderalnya tidak selalu dibunuh. Mereka ditawan dan salah satu cara mempermalukan musuh-musuh itu adalah raja yang menang mengadakan pesta perjamuan. Prajuritnya diajak makan, minum, kemudian raja dan jenderal-jenderalnya itu duduk di kursi kebangsaan mereka, kebanggaan mereka, kebesaran mereka. Lalu ketika mereka duduk, raja dan jenderal-jenderal itu disuruh berlutut di depannya mereka. Lalu mereka taruh kakinya di pundak atau di kepala musuh-musuhnya. Itu salah satu cara orang mempermalukan musuh-musuhnya. Tapi ada cara lain juga yang ditemukan di arkeologi, yaitu musuh-musuhnya itu digambar di sandal. Lalu sandalnya dipakai. Dan ada beberapa bukti arkeologi, saya tunjukkan salah satu aja, yaitu sandal Raja Tutankhamen. Ini raja yang terkenal. Raja Tut itu adalah raja yang terkenal di Mesir. Nah, sandalnya dia ditemukan dengan gambar yang menarik sekali. Yaitu musuh Mesir itu ditaruh di solnya, kemudian diinjak. Dan total itu ada 9 musuh yang ditaruh di situ. Nah, saya pernah membaca hasil penelitian arkeologi yang lain, ternyata bukan cuma Mesir yang melakukan ini, bangsa-bangsa lain juga gitu. Kalau mengalahkan suku bangsa lain itu digambar di sandalnya, lalu dipakai sandalnya sebagai simbol telah diinjak-injak. Jadi kalau saudara dikhianati pacar, tidak bisa move on, sekarang tahu caranya balas dendam. Cari sandal yang custom saudara ya. Fotonya taruh besar-besar di situ, diinjak terus begitu ya. Cuma saya khawatir ya, tidak diinjak malah dipegang-pegang terus gitu kan. Dilihat-lihat sandalnya. Nah, ini adalah cara-cara budaya kuno untuk menunjukkan bahwa mereka lebih berkuasa daripada orang lain. Jadi jangan dilihat dari perspektif kita. Kalau kita lihat dari perspektif kita, kelihatannya sadis, kurang ajar dan sebagainya. Tapi itulah cara mereka untuk mengungkapkan ekspresi mereka. Jadi sekali lagi, Daud berbicara tentang Mesias yang dia sebut tuannya dia, Adon, berarti lebih tinggi dari Daud. Dan Adon ini duduk di sebelah kanan YHWH. Lalu yang dikatakan oleh YHWH lagi adalah di ayat yang kedua. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Tongkat itu lambang kekuasaan. Misalnya di Keluaran 17 ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Tanda kemenangan, tanda kekuatan. Lalu Yeremia 48 ayat 17 tentang Moab. Tentang bangsa Moab, ratapilah dia hai semua yang ada di sekitarnya, hai semua yang mengenal namanya, katakanlah sungguh sudah patah tampuk kekuasaan, lalu sejajar dengan tongkat keagungan itu. Kekuasaan, kekuatan itu simbolnya adalah tongkat. Dan kalau tadi dikatakan YHWH mengulurkan tongkat kepada Mesias dari Sion, itu berarti YHWH menyerahkan kekuasaan, kekuatan kepada Mesias. Nah, kalau gambar tongkat ini pasti saudara yang membaca berita beberapa waktu yang lalu atau menonton televisi pasti tahu. Karena raja di Inggris baru saja ditabiskan, Raja Charles itu baru ditabiskan dan ini dia tongkat, 2 tongkat yang dipakai. Dan saya sebetulnya mau nerangkan harga dari tongkat ini, kisarannya berapa. Tapi saya khawatir saudara yang sudah duniawi malah lebih duniawi lagi. Jadi kurang lebih ini tongkatnya luar biasa saudara. Di situ ada berlian yang paling besar yang pernah ada di muka bumi, yang paling indah. Dan usia tongkat ini sudah ratusan abad.
Luar biasa. Nanti saudara cari sendiri infonya di Google, ada penjelasannya lengkap di sana. Nah ini tongkat sebetulnya simbolnya simbol apa saudara? Simbol dari kekuasaan. Ada simbol dari kekuasaan. Walaupun di dalamnya ini simbolnya bukan cuma power tetapi juga justice. Tapi di dalam budaya kuno tongkat itu berarti kekuasaan. Kalau sampai YHWH mengulurkan tongkat dari Sion kepada Kristus, kepada Mesias, berarti YHWH berbagi kekuasaan dengan Kristus. Lalu ada tambahan lagi di ayat yang ketiga saudara. Pada hari tentaramu bangsamu, ini enggak jelas bahasa Indonesia, nanti saya terangkan maksudnya apa. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Pada hari apa ini? Enggak jelas. Bahasa Indonesia menerjemahkannya pada hari tentaramu. Pada hari tentaramu, bangsamu apa maksudnya? Nah maksudnya ini adalah pada waktu hari pertempuran. On your day of battle. Pada hari pertempuranmu. Jadi kalau saya terjemahkan dari New International Version karena lebih tepat, lebih sesuai dengan teks Ibraninya, kurang lebih bunyinya begini saudara. Tentaramu akan mau rela pada hari pertempuranmu. Kalau rela di sini di beberapa versi Inggris diterjemahkannya offer themselves freely. Menawarkan dirinya dengan cuma-cuma, dengan gratis. Karena dulu tentara itu bayaran. Sampai sekarang juga tentara masih bayaran loh. Saudara dengar kabar yang Ukraina itu membayar tentara dari negara-negara lain. Ada yang dari negara Korea Selatan dan sebagainya. Ada berita bahwa beberapa tentara bayaran itu setelah dibayar oleh Ukraina terus kalah. Kemudian mereka balik ke negaranya masing-masing, beberapa ditolak oleh negaranya masing-masing. Karena negaranya tidak mendukung peperangan antara Rusia dan Ukraina. Apalagi tidak mendukung Ukraina karena didukung oleh Amerika Serikat. Gitulah kurang lebih politiknya. Tapi anyway intinya sama. Zaman dulu sampai sekarang tentara kalau perang itu dibayar. Nggak ada orang itu daftarkan diri jadi tentara gitu. Kamu mau bayaran berapa? Nggak usah dibayar, memang saya hobinya bunuh orang. Nggak ada. Jadi orang kalau perang itu mesti dibayar. Tapi di sini gambarannya adalah tentara-tentara yang mendukung Mesias nanti, mereka menawarkan dirinya dengan gratis. Pada hari pertempuran mereka yang menawarkan diri, tidak usah diminta, tapi menawarkan diri dan gratis. Siapa yang tidak suka gratis? Apalagi orang Indonesia, benar nggak sih? Orang Indonesia itu kalau sudah namanya gratis, wah luar biasa. Kalau nggak percaya ya, coba lihat tuh di tempat-tempat umum. Ditawarkan siapa mau. Orang Indonesia cuma lewat. Ini free, ini gratis, langsung balik semua. Gratis dan tidak usah diperintah, langsung memberikan diri. Lalu ada tambahannya begini, ini beda dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia itu dikatakan demikian. Pada hari tentara bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dengan berhiaskan kekudusan. Apa maksudnya berhiaskan kekudusan di sini? Apakah tentara-tentaranya itu hidup saleh begitu, tinggal di sekolah teologi, padahal nggak semua yang di sekolah teologi saleh begitu? Apakah gambarannya seperti apa ini? Sebetulnya kalau kita lihat di dalam teks Ibrani, ini ada persoalan salinan, tapi Bapak Ibu nggak perlu tahu. Sebetulnya yang lebih masuk akal adalah terjemahan seperti yang dikatakan di NIV ini, Holy Splendor. Maksudnya apa sih? Pada waktu tentara berperang, tentara itu kan pakai seragam. Kenapa tentara kalau perang pakai seragam? Kira-kira kenapa? Tentara itu kalau perang pakai seragam, padahal nggak ke sekolah. Kenapa pakai seragam? Ya karena memang musuh-musuhnya juga pakai seragam lah, gampang banget. Untuk membedakan mana teman, mana lawan. Makanya pakaiannya beda-beda. Nah yang di gambaran ini, gambarannya itu kemungkinan besar mereka itu datang dengan pakaian perang yang serba putih-putih gitu. Yang serba gemerlap pakaiannya. Nah ini saya kutipkan bukan dari prajurit Israel kuno, tapi ini prajurit Romawi. Nah kemungkinan begitulah gambarnya. Mereka pakai baju yang serba putih, mungkin karena dari perak dan sebagainya. Ketika bayangkan gak sih seandainya baju perang mereka itu dari perak, lalu mereka itu ada di gunung dan terkena sinar matahari. Bisa bayangkan?
Nah kurang lebih gambarannya seperti itu. Itu namanya holy splendor. Mereka sudah siap untuk berperang. Bayangkan ribuan anak muda, saudara, memberi diri secara gratis, nggak usah diminta. Mereka pakai baju zirah, baju perang dari perak, lalu kena sinar matahari. Wow, so beautiful. Memang begitu gambarannya. Lalu dikatakan demikian, saudara, dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Yang tampil ini Mesiasnya. Tapi beberapa versi mengatakan yang tampil bukan Mesiasnya, tapi tentara-tentara tadi. Nah tentara-tentara tadi dikatakan demikian di dalam NIV. Your young man, jadi orang-orang mudamu, your young man will come to you like dew from the morning's womb. Tentaranya itu tentara yang masih muda semuanya gambarannya. Dan itu akan datang kepada Mesias seperti embun yang sudah ada di dalam kandungan fajar. Jangan bingung ya, kita di kota jarang melihat embun. Kapan terakhir kali saudara bangun pagi melihat embun? Enggak pernah ya. Karena kita tinggal di kota. Tapi dulu saya pernah melayani di Pacet. Zaman saya dulu 20 tahun yang lalu, saudara, sekitar 20 tahun yang lalu saya melayani di Pacet. Hampir tiap pagi selalu ada embun. Sore hari itu ada kabut. Hampir setiap hari seperti itu. Kita tidak boleh membaca ayat ini dengan kacamata modern. Kalau kita lihat dari kacamata kuno, kita tahu apa maksudnya. Tiap pagi pasti ada embun enggak? Pasti. Tidak mungkin tidak ada embun, itu poinnya di situ. Pasti akan ada embun. Begitu fajar, nanti embunnya akan muncul. Dan begitu embunnya sudah muncul, sebentar lagi sinar matahari kencang akan terik sekali. Embunnya hilang, tapi tadi itu, holy splendor-nya kelihatan. Semuanya itu begitu indah, saudara. Bayangkan aja ya, bayangkan gini, mereka itu persiapan mau perang. Fajar-fajar mereka bangun gitu kan. Mereka itu merasakan kayak embunnya sejuk banget gitu kan. Baru bangun pagi badannya segar melihat embun. Wah, mereka semangat sekali. Lalu setelah matahari mulai kelihatan, embunnya mulai hilang. Mereka berbaris di gunung lalu kena sinar matahari. Muncullah kemilau yang luar biasa. Dan itulah gambaran Mesias sebagai Raja. Yesus Kristus adalah Mesias yang ilahi, Raja yang ilahi. Dan apa sih ini pengaruhnya bagi kita? Apa dampaknya bagi kita? Kalau Yesus yang naik ke surga itu adalah Mesias, Raja yang ilahi, ini dia dampaknya bagi kita. Karena Yesus adalah Raja, kita akan baik-baik saja. Walaupun kita berada dalam keadaan yang tidak baik. Kemenangannya telah menjadi kemenangan kita. Kalau kita percaya Yesus adalah Raja yang ilahi, yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, kalau dia adalah Raja kita akan baik-baik saja. Walaupun kita sedang berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tapi saudara akan baik-baik saja. Kenapa? Karena Mesias sudah menang, itu penekanannya. Karena Mesias sudah menang, kemenangannya menjadi bagian saya, menjadi bagian saudara. Kita ini bisa kalah tapi di dalam pertempuran. Tapi kita tidak mungkin kalah di dalam peperangan. Karena peperangan telah dimenangkan oleh Kristus. Apa bedanya peperangan dan pertempuran? Peperangan itu terdiri dari banyak pertempuran. Tetapi seringkali untuk memenangkan peperangan, kita tidak perlu memenangkan semua pertempuran. Yang dipenangkan itu adalah pertempuran-pertempuran yang penting. Dan saudara tahu, Kristus telah mengalahkan iblis, mengalahkan penguasa dunia ini. Kristus telah mengalahkan kuasa dosa. Jadi musuh-musuh utama kita telah dikalahkan oleh Kristus dengan kematiannya, dengan kebangkitannya, dengan kenaikannya ke surga. Sehingga kemenangan Kristus itulah yang menjadi kemenangan saya dan menjadi kemenangan saudara. Ketika saudara bertempur melawan dosa, kadang kita jatuh enggak? Jatuh. Tapi jangan putus asa. Karena kita hanya bisa kalah di dalam satu pertempuran. Kita tidak mungkin kalah di dalam peperangannya. Amin. Kita lemah, kita bisa kalah in a battle. Tapi kita nggak pernah kalah di dalam war. Karena peperangan sudah dimenangkan oleh Kristus. Jadi sekali lagi, jika Kristus adalah Raja, kita akan baik-baik saja. Nah sekarang kita akan pindah
Mesias bukan cuma raja yang ilahi, tetapi Mesias juga imam yang rajani. Imam yang rajani. Di Mazmur 110 tadi ayat 4 dikatakan demikian. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Perhatikan penekanan-penekanan di sana. Bersumpah. Sumpah itu sudah sakral. Kalau yang bersumpah itu Tuhan, lebih sakral lagi. Tapi tampaknya tidak cukup. Ditambahin lagi. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Masih kurang lagi ditambahin tidak akan menyesal. Dikasih tambahan selama-lamanya. Bayangkan ya. Bersumpah itu sudah cukup mengikat, sudah cukup sakral. Yang bersumpah itu Tuhan. Jauh lebih sakral. Tuhan bersumpah dan dia tidak menyesal. Dan itu untuk selama-lamanya. Bahwa Mesias adalah imam. Tapi dia bukan sembarang imam. Dia adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Siapa yang tahu Melkisedek? Terima kasih ya. Saudara ini tahu tapi rendah hati, nggak mau menyombongkan diri. Melkisedek itu adalah tokoh yang ada di dalam perjanjian lama. Dan kalau saudara pernah tahu Abraham, tahu ya. Tuh, ya kan, Abraham pasti tahu aja nggak ada yang ngangkat tangan. Karena saya tahu saudara itu rendah hati. Wah, sejak sekolah minggu kan ada lagunya ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya, kamu bukan. Mari puji Tuhan kan gitu. Nah kita semua tahulah bahwa kita ini anak-anak Abraham. Nah tahukah kita bahwa Abraham, nenek moyang Israel yang sangat dihormati ini, ternyata pernah memberikan persembahan kepada seseorang yang bernama Melkisedek. Nah Melkisedek itu bahasa Ibrani sebetulnya, yang kalau diterjemahkan itu terdiri dari dua kata, yaitu damai dan raja. Jadi Melkisedek itu sebetulnya adalah raja damai, raja keadilan, maksudnya begitu. Itu artinya Melkisedek. Dan pentingnya apa sih? Yesus imam menurut Melkisedek, karena begini saudara. Yesus itu bukan dari suku Lewi. Padahal semua imam itu harus dari suku Lewi. Mungkin saya perlu mengingatkan sedikit ya. Abraham punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak 12 suku. Nah, yang menjadi pelayan ibadah, yang melayani di bait Allah itu semua harus dari keturunan Lewi. Dan di antara keturunan Lewi yang menjadi imam adalah dari keturunan Harun. Dan sejak zaman Daud bukan cuma dari keturunan Harun, tetapi imam-imam itu harus dari keturunan Sadok. Imam besar harus dari keturunan Sadok. Jadi lebih kecil lagi saudara. Ada Abraham, ada Yakub, ada Lewi, ada Harun, ada Sadok. Nah Yesus itu jangankan keturunan Sadok, keturunan Lewi aja bukan. Nah kalau dia bukan keturunan Lewi, bagaimana dia bisa menjadi imam? Dan itu jadi persoalan besar. Bagaimana dia bisa menjadi imam? Dan ini penjelasan dari Ibrani pasal 7. Penulis kitab Ibrani memberi penjelasan begini. Saya bacakan dengan cepat ya. Kepadanya pun, kepada Melkisedek, Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Ayat 4, camkanlah betapa besarnya orang itu, yaitu Melkisedek, yang kepadanya Abraham bapak leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Ayat 6, tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia, Abraham, adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Ayat 11, karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Maksudnya apa sih? Maksudnya begini loh saudara. Ketika Yesus itu menyatakan dirinya sebagai Mesias, imam yang rajani, mungkin orang-orang Yahudi akan protes. Orang Yahudi pasti akan bertanya begini, kok bisa kamu imam? Kan kamu bukan dari keturunan Lewi, kamu bukan dari keturunan Harun, kenapa kamu bisa jadi imam?
Jawabannya Yesus adalah begini. Aku ini imam menurut peraturan Melkisedek. Dan kamu tahu enggak? Jangankan Lewi, jangankan Harun. Abraham yang lebih besar daripada Harun, yang lebih besar daripada Lewi, memberi persembahan kepada Melkisedek. Bukan cuma itu, Melkisedek memberkati Abraham. Seolah-olah Yesus akan menjawab begini. Lebih besar mana Abraham sama Melkisedek? Lebih besar Melkisedek. Melkisedek yang menerima persembahan, Melkisedek yang memberkati. Nah, lalu Yesus berkata begini, kalau Abraham saja kalah besar oleh Melkisedek, apalagi Lewi, apalagi Harun. Yesus itu adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Dan saya mau cerita sedikit tentang sejarah ya, boleh ya? Walaupun saya tahu banyak orang tidak suka sejarah. Jadi begini, di dalam tradisi Israel tampaknya antara politik dengan religi, agama dan politik pada satu sisi itu berkaitan erat tapi dibedakan. Berkaitan erat tapi dibedakan. Berkaitan erat kenapa? Karena memang seorang raja harus takut terhadap Tuhan. Benar kan ya? Raja harus takut kepada Tuhan. Jadi tidak ada pemisahan. Tetapi ada pembedaan. Raja itu sangat jarang berperan sebagai imam. Karena yang berperan sebagai imam sudah ada, yaitu suku Lewi. Dari keturunan Harun. Raja tidak berperan sebagai imam. Walaupun ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Saul mempersembahkan korban pada waktu diserang bangsa lain. Atau Salomo pada waktu mempersembahkan menabiskan bait Allah, Salomo yang memimpin doa. Berarti kan ada unsur memang Salomo raja, Saul raja memberikan persembahan, memainkan peranan sebagai imam. Tapi itu sangat jarang. Karena semua persembahan itu sudah dilaksanakan oleh para imam. Orang-orang Yahudi sangat berhati-hati sekali terhadap dua hal ini. Antara politik, negara, dan agama. Mereka sangat menjaga sekali. Tidak dapat dipisahkan tetapi harus dibedakan. Nah, pada masa intertestamental, saya akan terangkan istilah ini, setelah itu Bapak Ibu lupakan saja. Yaitu masa antara akhir perjanjian lama dan awal perjanjian baru, itu ada 400 tahun ya. Antara akhir perjanjian lama dan awal perjanjian baru itu ada 400 tahun, namanya masa intertestamental. Dan di dalam masa intertestamental itu jabatan imam dan raja pernah mau disatukan. Yaitu pada saat bangsa Yahudi berperang melawan pemerintah Syria. Pemerintah Syria itu menguasai Israel, lalu bangsa Israel memberontak dipimpin oleh keluarga imam yang bernama Imam Matatias. Jangan khawatir, setelah saya terangkan nanti saya doakan supaya saudara melupakan yang saya terangkan. Saya hanya butuh saudara sabar 2 menit saja. Nah, pada waktu dikuasai oleh Syria dan mereka itu dipaksa melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Taurat, maka orang-orang Yahudi melawan balik dan dipimpin oleh keluarga imam yang bernama Imam Matatias. Anak-anak Matatias kemudian melanjutkan pertempuran sampai akhirnya mereka berhasil membebaskan diri dari kekuasaan Syria. Pada waktu mereka membebaskan diri itu, maka anak-anak Matatias, keturunan Matatias menjadi raja di situ. Nah, problemnya apa? Mereka ini kan dari keturunan imam kan ya. Berarti jabatan raja dan jabatan imam sekarang jadi satu. Gitu loh maksud saya. Kan tidak pernah Israel itu dipimpin oleh seorang raja yang dari keturunan Lewi. Apalagi dari keturunan imam. Pada zaman bangsa Israel membebaskan diri dari Syria itulah muncul sebuah dinasti yang bernama dinasti Hasmonean. Dan di dalam dinasti Hasmonean itu pemimpinnya adalah para imam dari keluarga imam. Sehingga mereka mau menggabungkan antara imam dan raja menjadi satu pribadi. Tapi you know what? Ketika mereka mencoba menggabungkan dua hal ini, perlawanan terhadap mereka itu gencar. Mereka ditentang oleh banyak orang, termasuk ditentang oleh golongan-golongan saleh yang bernama golongan-golongan Hasidim. Kalau tadi Hasmonean ini golongan Hasidim, itu golongan para ulama, orang-orang yang saleh yang mencoba menentang mereka dan berani berkata begini, kamu tuh imam, tetap jadi imam, jangan jadi raja. Karena kalau kamu menggabungkan politik dan kamu menggabungkan agama, nanti hasilnya pasti kacau balau. Dan ternyata benar saudara, hasilnya kacau balau. Jabatan imam diperjualbelikan dan sebagainya.
Jadi masalah di situ karena terjadi percampuran antara politik dan agama. Di Indonesia kan ada itu politik identitas juga ya. Membawa agama dan sebagainya. Tapi saya harus akhiri ini obrolan pinggir jurang. Pokoknya hasilnya nggak akan bagus lah gitu saudara. Politik dan agama itu digabungkan oleh Hasmonean Dynasty ini. Maka jadi masalah. Tapi menariknya di tengah latar belakang yang seperti itu. 1 abad sesudahnya, sekitar 1 abad 2 abad sesudahnya, muncullah Yesus. Dan Yesus sebagai raja sekaligus imam. Dan dia imam bukan menurut peraturan Harun, tapi menurut peraturan Melkisedek. Dan ada ayat lain lagi di Mazmur 110 yang saya ingin bahas karena ayat ini menurut saya menarik saudara. Yaitu yang ada di dalam ayat 5 dan 6, terutama ayat yang ke-5. Saya bacakan untuk kita. Tuhan ada di sebelah kananmu, ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Sekarang ini Daud yang berkata begitu. Tuhan ada di sebelah kananmu, di sebelah kanan Mesias. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Bahasa Indonesia menerjemahkan Tuhan di sini dengan huruf besar semua. Menurut saya ini tidak biasa. Karena biasanya kalau terjemahannya itu Tuhan huruf besar semua. Di balik kata itu ada kata Ibrani YHWH. Seperti yang kita temukan di ayat pertama tadi kan. Mazmur Daud. YHWH berkata kepada Tuanku. Nah YHWH di situ TUHAN huruf besar semua. Nah tapi kali ini Tuhan yang diterjemahkan huruf besar semua oleh LAI. Ternyata bahasa Ibraninya bukan YHWH. Saya sudah cek bahasa Ibraninya adalah Adon. Dan kata Adon di sini adalah kata yang sama yang muncul di ayat 1 yang dikenakan kepada Mesias. Jadi ayat 1 masih ingat enggak? Mazmur Daud, YHWH Tuhan huruf besar semua berkata kepada Tuanku, kepada Adon. Di ayat 1 YHWH dan Adon dibedakan. Di ayat yang kelima YHWH disebut sebagai Adon. Artinya apa? Artinya sebetulnya Allah dan Mesias itu setara. Dia berbagi kekuasaan. Karena memang kita cuma percaya satu Allah kan. Satu Allah yang menyatakan diri di dalam 3 pribadi. Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita cuma percaya satu Allah. Karena satu Allah berarti masing-masing pribadinya juga setara. Dan itulah yang diajarkan di dalam ayat ini. Menarik sekali menurut saya. Kenapa tidak ditulis YHWH di ayat yang kelima, ditulisnya Adon. Sedangkan di ayat 1 YHWH dibedakan dari Adon. Sekarang YHWH disebut sebagai Adon. Jadi saya tidak ingin saudara menganggap ketuhanan Yesus itu lebih rendah daripada ketuhanan Bapa. Itu konsep yang keliru. Kita cuma percaya satu Allah saja. Satu Allah ini menyatakan diri di dalam 3 pribadi. Dan apa yang dilakukan oleh Adon kepada Adon ini? YHWH kepada Adon. Yaitu dia memberikan kemenangan. Dia menghukum, dia meremukkan orang-orang yang melawan Mesias. Dan ayat yang terakhir yaitu begini. Ayat 7. Mazmur 110 ayat 7. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Bayangkan ya, orang minum dari sungai di tepi jalan, lalu mengangkat kepala. Maksudnya mengangkat kepala apa? Minum terus mengangkat kepala. Ya jelas lah Pak, kan minum itu mesti nunduk. Habis minum mesti mengangkat kepala lah, sederhananya gitu. Ternyata enggak, artinya bukan gitu. Nah, para penafsir Alkitab menduga yang dimaksud sungai di sini itu mungkin adalah sungai Gihon. Dan ini mungkin merujuk kepada ritual kemenangan di sungai Gihon untuk mengenang penabisan Salomo sebagai raja. Karena pada waktu Salomo ditabiskan sebagai raja menggantikan Daud, Salomo sebagai keturunan Daud, dia ditabiskannya di sungai Gihon. Dan mengangkat kepala itu artinya menang. Contoh, Mazmur pasal 3 ayat 3. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku.
Jadi Tuhan itu melindungi kita, dia itu kemuliaan kita, dia memuliakan kita, memberi kita kemenangan. Jadi mengangkat kepala itu artinya adalah memberikan kemenangan kepada Mesias. Dan kemungkinan besar sungai yang dimaksud sekali lagi adalah sungai Gihon. Jadi ada tradisi menurut banyak penafsir Alkitab, tradisinya itu begini. Salomo pada waktu ditabiskan, itu Alkitab mencatat, dia ditabiskannya dibawa ke sungai Gihon. Dan lalu beberapa orang berkata begini, setiap kali bangsa Yehuda, bangsa Israel itu menang perang, maka mereka merayakannya di mana? Di sungai Gihon itu. Untuk mengenang bahwa dulu Salomo ditabiskan di sini dan Tuhan terus menerus setia kepada kita, memberikan kemenangan kepada kita. Itu adalah imam yang kita miliki. Dia bukan cuma imam rohaniwan biasa, tetapi dia adalah imam yang rajani. Dia adalah raja yang luar biasa. Nah, kemudian implikasinya bagi kita apa? Ini dia implikasinya bagi kita. Karena korban Kristus adalah sempurna dan sekali untuk selama-lamanya. Dia imam menurut peraturan Melkisedek, korbannya sempurna. Karena korban Kristus adalah sempurna dan sekali untuk selama-lamanya, keselamatan kita juga pasti aman untuk selamanya. Yang mungkin digoyahkan adalah perasaan kita, bukan kecukupan korbannya. Ketika Yesus naik ke surga, itu berarti korbannya dia diterima oleh Bapa. Berarti dia telah mempersembahkan korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Dia datang kepada Bapa, Bapa berkenan kepada korban Kristus. Nah, karena korban Kristus adalah sempurna sekali untuk selama-lamanya, keselamatan kita juga pasti aman untuk selama-lamanya. Yang bisa goyah itu perasaan kita, bukan kecukupan korban Kristus. Amin. Korbannya sempurna. Kita ini telah lunas dibayar. Kristus itu tidak membayar uang muka kita, kita yang melunasi cicilan, bukan. Kristus telah melunasi semuanya bagi kita. Sehingga saya yakin Allah yang menyelamatkan adalah Allah yang memampukan kita untuk taat sampai pada akhirnya. Allah yang menyelamatkan kita adalah Allah yang memampukan kita untuk taat sampai pada akhirnya. Sekali lagi kita mungkin saja jatuh, tapi kita tidak mungkin kalah di dalam peperangan. Kita mungkin kalah dalam pertempuran, tapi tidak mungkin kalah di dalam peperangan. Kita mungkin jatuh, tetapi kasih karunia-Nya akan terus menopang kita, membuat kita sampai pada akhirnya. Dan saya ingin menutup khotbah saya dengan mengajak kita membaca satu ayat ini bersama-sama. Mari kita baca yang keras, 1, 2, 3. Sebagai Raja, Kristus patut menerima ketaatan kita. Sebagai imam, Kristus patut menerima persembahan hidup kita. Saya bacakan ulang sekali lagi. Sebagai Raja, Kristus patut menerima ketaatan kita. Sebagai imam, Kristus patut menerima persembahan hidup kita. Kita berikan hidup kita kepada Bapa melalui Kristus. Sehingga tidak peduli hidup kita tidak sempurna. Selama kita berikan dengan cinta. Selama kita berikan karena kita mengasihi Kristus yang sudah mengasihi kita lebih dulu. Maka persembahan kita dibawa oleh Kristus kepada Bapa. Dan karena yang membawa adalah Kristus, maka persembahan kita berkenan di hati Bapa. Kalau kita membawa sendiri tanpa Kristus, tidak mungkin ada persembahan hidup kita yang berkenan di hadapan Bapa. Karena hidup saya dan hidup saudara semuanya carut marut. Kita semua tahu the evil within us. Kita semua tahu our failures, our weaknesses. Kita tahu our brokenness. Tidak mungkin tanpa Kristus. Kita membawa hidup kita sendiri kepada Bapa dan Bapa berkenan atas persembahan kita, tidak mungkin. Tapi kita bersyukur Kristus yang membawa itu kepada Bapa. Bapa menerima korban kita, tapi melihat kepada Kristus. Sekali lagi, Bapa menerima korban kita, korban dari kita, tapi sambil melihat kepada Kristus. Tanpa dia melihat kepada Kristus, tidak ada satu korban pun dari kita yang Tuhan mau terima. Tapi kita bersyukur dia imam, dia menjamin persembahan kita diterima oleh Bapa dan dia juga Raja. Kita akan baik-baik saja. Hanya taatilah dia. Trust and obey. There is no other way to be happy in Jesus than to trust and obey. Himne yang kuno sekali. Trust and obey. There is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Kiranya kenaikan Yesus ke surga mengingatkan kita dia Raja yang patut menerima ketaatan kita dan dia imam yang membawa persembahan kita berkenan di hadapan Bapa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
Saya memberi waktu masing-masing kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita melihat diri kita, apakah kita sudah memberikan hidup yang berkenan kepada Allah, ataukah kita masih hidup di dalam dosa-dosa kita, masih memberi pembenaran atas dosa-dosa dan kegagalan-kegagalan kita, ataukah kita datang kepada Kristus dan menerima pembenaran dari Dia, mengakui bahwa kita orang berdosa, tidak ada yang baik di dalam diri kita, tapi karena korban Kristus yang sempurna, Bapa menerima kita apa adanya. Kristus naik ke surga, membawa persembahan sekali untuk selama-lamanya. Dan itulah sukacita kita. Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Dia mengontrol segala sesuatu dari sana. Dia mengontrol hidup saya dan saudara. Di tengah situasi apapun sekarang ini saudara berada. Mungkin saudara putus asa. Mungkin saudara mulai lelah. Mungkin saudara mulai lemah. Bahkan saudara tidak berani berharap karena saudara takut dikecewakan lagi. Mungkin engkau cemas, takut dengan masa depanmu, dengan masa tuamu. Tapi hari ini mari melihat kepada Kristus yang naik sebagai Raja, yang mengontrol hidup kita. Dan karena Dia adalah Raja, kita akan baik-baik saja. Bahkan di tengah situasi yang tidak baik, kita akan baik-baik saja. Ya Kristus, Sang Mesias, Anak Allah yang hidup, kami datang kepadamu bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih ya Kristus. Engkau Allah yang menjadi manusia, melakukan apa yang tidak mungkin kami lakukan, yaitu menaati perintah-perintah Allah dengan sempurna. Kami bersyukur Engkau memberikan korban-Mu yang sempurna di atas kayu salib untuk kami semua. Sehingga sekarang kami bisa memberikan persembahan, yaitu hidup kami. Memang tidak sempurna, tetapi kami tahu Bapa akan menerimanya karena Bapa memandang kepada Engkau ya Kristus. Ajar kami untuk terus hidup dari satu kesucian kepada kesucian yang lain. Bukan dengan kekuatan kami sendiri, tapi dengan kekuatan Kristus, dengan anugerah Kristus yang terus-menerus bekerja di dalam hidup kami. Mampukan kami untuk terus bersandar kepadamu. Di tengah situasi apapun, kami tahu kami akan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Apa artinya Kristus duduk di sebelah kanan Bapa? Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas karya Tuhan di dalam hidup kita. Jemaat yang beribadah secara onsite dapat memberikan persembahan secara tunai dengan cara memasukkan persembahan ke dalam amplop persembahan yang telah dibagikan di awal ibadah, lalu memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di belakang seusai ibadah nanti. Jemaat yang beribadah secara online dan onsite juga dapat memberikan persembahan secara non-tunai dengan cara scan kris atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Sembari kita memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Raja segala Raja. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah. Tu genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tata kemuliaan ke palungan yang indah.
maka Kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang akan datang, Bapa diselamatkan. Sejak Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya takkan bertekuk sinar. Oleh darah dan namanya, di dalamnya ku bebas. Oleh kasih Kristus Yesus, aku telah dibangkitkan. Mari kita bangkit berdiri. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Raja segala raja. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan dan juga doa syafaat. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan bagi kami sungguh tidak terkira. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, meneguhkan iman kami. Dan pada saat ini kami juga mengucap syukur, kami dimampukan untuk mengumpulkan persembahan bagi Engkau. Ini sebagai ucapan syukur kami karena Tuhan sudah terlebih dahulu menolong, memberkati, mencukupkan dan memelihara kehidupan kami. Kami berdoa biarlah persembahan ini boleh menyenangkan Tuhan dan Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan melalui gereja-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Pada saat ini Tuhan kami berdoa, menyerahkan untuk bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon biarlah Engkau yang akan menolong bangsa ini menjelang pemilihan presiden tahun 2024. Kami memohon biarlah Tuhan yang akan melimpahkan damai sejahtera bagi bangsa ini. Biarlah Tuhan yang akan memberikan kestabilan secara ekonomi, politik dan sosial. Kami berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk orang-orang yang mencalonkan, yang didukung dengan kelompok ataupun partai yang ada. Biarlah mereka juga boleh berkampanye dengan cara-cara yang benar, tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat Indonesia ini. Kami juga berdoa menyerahkan untuk kami semua, biarlah Tuhan juga yang akan memberikan hikmat kepada kami ketika kami memilih calon presiden yang akan memimpin bangsa ini di tahun-tahun yang akan datang. Biarlah Tuhan yang akan memberi hikmat pada kami sehingga orang yang kami pilih adalah orang yang tepat yang akan membawa kemajuan bangsa ini. Tuhan terima kasih. Pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan untuk seluruh umat-Mu dimanapun berada yang pada saat ini sedang merayakan kenaikan Engkau ke surga. Ya Tuhan, biarlah Engkau juga yang akan menolong kami semua sekali lagi melalui ibadah kenaikan Tuhan Yesus ini. Kami dihiburkan, kami dikuatkan, kami memiliki Allah yang hidup,
kami yang memiliki Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tapi kami juga memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang imanen, yang bersama-sama dengan kami, yang terus menolong dan menopang kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkannya Tuhan. Kehidupan kami, kerohanian kami, biarlah kami semakin bertumbuh dan dikuatkan di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca Katekismus Heidelberg. Begini pertanyaannya, bagaimana kemuliaan Kristus Sang Kepala kita mendatangkan manfaat bagi kita? Pertama, melalui Roh Kudus Dia mencurahkan karunia-karunia surgawi kepada kita anggota tubuhnya. Kedua, dengan kuasa Kristus Dia melindungi dan menjaga kita dari musuh-musuh kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah bersukacita bersama mengikuti ibadah ini, memuji, meninggikan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Tiba saatnya kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Biarlah kita menjadi pelaku firman dan terus memberitakan kabar sukacita bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Kini terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan kasih karunia. Kiranya Allah Roh Kudus yang senantiasa menolong, menopang kita, menyertai kita, memberikan kekuatan dan penghiburan hari lepas hari. Kiranya segala hal yang baik dan manis dari Allah Tritunggal dilimpahkan kepada kita mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kembali Bapak Ibu mengambil waktu teduh. Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita semua.